warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbul anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadatina al-a'izza wal fudala, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, dan yang saya hormati Bapak Haji Toha sekeluarga. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan, dan yang saya hormati saudara-saudaraku Banser, Ansor, pemuda Pancasila, kebanggaan kita semuanya. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan yang mewakilinya, panitia penyelenggara dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sangat bangga pada malam hari ini melihat hebatnya, kecintaannya ahli Banten khususnya, sampai Pandeglang, Lebak, dan semua provinsi Banten, begitu kecintaannya kepada para aulia, kecintaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada para ulama wal aulia, cinta kita kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada para sholihin akan sebab menjadi turunnya barokah dari Allah. Di dalam kitab Mukasyafatil Qulub bab amal ma'ruf nahi mungkar halaman 66, kitab tersebut taklif seorang ulama dan wali besar, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, membawakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik
menerima dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi apa? Man shalla alayya marratan, barang siapa membacakan sholawat kepada aku sekali, maka sholawat itu dijadikan mega atau awan yang sangat putih sekali, dan awan itu meneteskan embun. Bila jatuh ke tanah menjadi emas, bila mana jatuh di pegunungan atau gunung menjadi perak. Apabila jatuh kepada orang yang belum beriman, maka orang itu akan menjadi hamba Allah yang beriman. Saya mau minta dengan hormat, bisa kira-kira ya? Ini pasti ada orang yang tidak puas dengan penglihatan. Maka tolong yang di depan ini duduk. Yang pertama, dijabutnya barokah min ma'isyatihi. Dari dunia perdagangan, barokahnya akan dijabut oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah barokah ini dijabut, ini maknanya luas. Apa maknanya luas? Di antaranya barokah itu bukan ma'isyah saja. Intinya ma'isyah artinya ekonomi atau perdagangan. Bila dicabut barokahnya, karena jauh dari para ulama, jauh atau lari dari para ulama dan para aulia. Kalau sudah gersang buminya, gersang manusianya sebabnya. Sebab dijabut barokah itu bukan dari buminya, dari seorangnya. Maka apabila manusia itu sudah barokahnya hilang, yang muncul apa? Panas. Paling mudah dibenturkan, paling mudah diadu domba, paling mudah kena hoax dan lain sebagainya. Karena apa? Barokah sudah dicabut. Bumi pun ikut merasakan apabila kita ini sudah lari dari para ulama. Bumi pun ikut jekok, ikut bergoyang tanpa musik. Begitu pula gunung pun tidak akan ikut dingin, tapi semakin panas. Maka munculnya apa? Banyak gunung mengeluarkan lavanya. Akibat apa? Karena kehilangan barokah. Maka dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kita lebih jauh mengenal kepada siapa yang kita cintai. Kita mengenal Rasulullah bukan sekadar utusan Allah dan Nabi-Nya, tapi kita kenal akan lebih jauh siapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya ini ayat diawali dengan subhana. Ini punten baik untuk anak muda ini. Kalau perlu mencatat. Nyambak, jangan mainan handphone terus. Ini pengajian. Dulu ya. Satu contoh. Diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Akal tidak bisa turut campur tangan, ilmu tidak bisa campur tangan, karena ini mutlak milik Subhana, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dipaksakan harus masuk logika, tidak bisa.
Mengapa di sini menggunakan kalimat subhana? Maha suci Allah. Bisa kita lihat manusia itu tidak bisa hibur atau mabur. Terbang nggak bisa. Hayawan pun terbatas yang bisa terbang. Dan dari sinilah kita bisa melihat dengan kalimat subhana, maha suci Allah, apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Allah Ta'ala menciptakan bumi, langit, sampai ke 7 langitnya. Kita sudah maklum kalau mengatakan bumi lapis 7, langit pun lapis 7. Maklum. Tapi ada apa di dalam perlapisan-perlapisan seperti bumi ini? Saya beri contoh. Ini anak muda. Hanya jangan pandai baca kitab saja, tapi tahu apa yang tersurat dan tersirat di dalam kitab. Penuh kaya dengan ilmu pengetahuan. Sejauh mana kita selaku pemuda muslimun memahami keuniversalan apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan dogma semata-mata. Punten, maaf. Itu satu contoh. Saya bisa beri contoh di dalam kitab takrib. Ini anak-anak muda yang pesantren pasti tahu kalau ngaji kitab takrib. Faslun al-miyah berapa? Air yang sah untuk wudhu berapa jumlahnya? 7. Jumlahnya berapa? 7. Ma'ul bahri. Taunya air laut. Ma'un nahri, air sungai. Tapi coba kita baca, mengapa air laut? Apa sebabnya? Kita kan tahunya yaitu yang pokok sah untuk wudhu dan untuk sholat. Padahal kalau mengenal sab'atul miyah yang ada dalam takrib, kita bisa membantu dunia pertanian akan maju. Tolong dengarkan tuh baik-baik, jangan ngobrol sendiri itu. Sebab saya dalam pengajian ini tidak bisa bikin tertawa orang, bikin lucu itu nggak bisa. Ngaji ya ngaji, khol ya khol, maulud ya maulud. Mau dimasukkan silahkan, mau tidak dimasukkan silahkan ilmu tersebut. Apa diantaranya apa yang ada di dalam air laut? Saya mempunyai kekaguman di dalam sab'atul miyah. Kita banyak melihat air laut itu mengapa bisa untuk wudhu dan airnya luar biasa manfaatnya. Yang wajib, yang pokok ya tadi mandi besar untuk mandi dan wudhu. Tapi kita jalan-jalan jam 6 pagi yang mempunyai penyakit paru-paru yang sulit disembuhkan. Coba jam 6 pagi kita jalan-jalan di pantai. Santai. Itu akan mendapatkan oksigen yang luar biasa dalam rangka penyembuhan paru-paru. Karena apa? Jernihnya air laut. Yang kedua, pengaruh laut itu asinnya. Itu diantaranya. Belum kandungan apa yang ada, per mineral apa yang ada di dalam air laut. Sudah belajar itu? Ajar belajar nggak? Hah? Kapan akan menjawab tantangan dunia Islam? Dunia luar sudah maju. Dunia luar sudah menciptakan dunia pertanian yang sangat luar biasa. Sampai kita terpengaruh tidak sadar. Minta saya buktikan, Indonesia itu makmur.
subur. Tapi terkadang kurang rasa memiliki. Loh gimana Beb? Pepaya atau gedang? Sang sirumun Ya sudah, gedang. Leres teh. Gedang. Lamun di Jawa gedang tercau. Lamun di dia gedang atas pepaya. Padahal lamun sim abdi nyebutkan eta pepaya Indonesia cekat ngangkat negara, ngangkat rakyat Indonesia di dalam dunia pertanian. Kunaon namina? Kates California tebih teuing gitu ya. Aduh, apa ini kita golongan melarat atau gimana? Sampai pepaya saja dari California, Amerika. Apa Anda bisa ganti untuk menunjukkan cinta kami kepada bangsa dan tanah air? Ini pepaya mana Pak? Indonesia. Keluaran mana Pak? Banten. Bantennya mana Pak? Serang. Terangkat nama kotanya dengan pepaya saja sudah luar biasa. Kita ketinggalan sampai jambunya jambu Bangkok, ayamnya ayam Bangkok. Untung-untung masih ada gula Jawa, pisang Ambon. Ini kalau sudah kehilangan nama-nama begini gimana? Negara subur makmur gini tapi katesnya California, jambunya jambu Bangkok, ayamnya sampai ayam Bangkok, dan lainnya masih banyak lagi mungkin. Kemana kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air ini? Kemana kita ingin memajukan bangsa dan tanah air ini dalam ekonominya? Karena kita melenturnya kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Kapan kita maju? Sadar itu. Orang yang ribut nanti lain. Negara lain sudah maju ekonominya sampai dolar dikuasai oleh mereka. Dan lain-lain dalam dunia pertanian. Kita masih ribut talqin, tahlil, maulud, manakib. Terus ramai. Entah nanti seberapa tahun lagi pilihan antar milih presiden, milih partai apa. Ribut terus tidak ada habisnya. Terkadang sampai ayah lagi masih ayah kene. Kapan majunya bangsa ini? Kapan majunya republik ini? 300 tahun, 50 tahun para ulama, para sesepuh kita dari mulai Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani, bagaimana beliau melawan Portugis, diteruskan oleh Maulana Yusuf Ki Ageng Tirtayasa, bagaimana menghadapi penjajah Belanda. Perjuang demi siapa? Demi Banten? Tidak, tapi demi Indonesia walaupun duduknya di Banten. Sim adi parantos andil naon? Tanyakeun. Pernah andil apa dalam menegakkan sang saka merah putih kembali? Terlambat, ketinggalan terus. Coba kalau kita hidup sampai tahu memiliki air laut luar biasa. Bagaimana yang hidup di air laut, ikannya di tempat yang asin, tapi ikannya tidak ikut asin. Coba pohon-pohonan, rumput laut dan sebagainya, luar biasa manfaatnya yang ada di dalam air laut. Itu baru yang ada, bagaimana airnya. Kalau ilmu kita sudah mencapai cukup air laut Indonesia itu untuk nutup utangnya Indonesia, wah turah lebih, sisa lebih baik, lebih banyak. Kita maju setapak demi setapak. Itu diantara